Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hore. Adik-adik, saat ini kita ada di sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, tentunya bersama saya, Kak Dani dan teman saya. Halo Kak Ona dan Kak Lydia, juga Kak Otniel dan teman-temannya. Hei. Yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita mau ambil sikap yang baik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk, semuanya ambil sikap yang baik ya. Kita memuji bersama maupun kita di rumah, tapi kita tetap memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ayo kita panggil Tuhan di dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita panggil Tuhan Yesus dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku.
semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita ambil sikap doa. Ayo semuanya adik-adik kita berdoa ya. Nanti Kak Dani yang memimpin doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, dari bangun pagi kami sampai saat ini ya Tuhan, melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Bapak berkati kami, berkati kakak-kakak musik kami ya Tuhan, berkati semuanya, berkati guru kami ya Tuhan yang akan nanti menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua, berkati juga yang terlebih kami yang mendengarkan ya Tuhan, dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang penuh kasih dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita semangat lagi dong, kita semangat. Nah, enggak boleh loyo, maupun kita di rumah, kita enggak bertemu secara langsung, tapi kita tetap harus memuji dan kita semangat di dalam Tuhan, karena adalah kita anak-anak Tuhan. Yuk kita bergoyang bersama yuk bersama Tuhan. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, setelah kita menari bersama Tuhan, kita lebih lagi karena kita adalah pokoknya Tuhan Yesus, oke? Yesus pokok. Ayo kita semangat lagi adik-adik. Kita bakar semangat hari ini. Yesus pokok. Kita apanya?
kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok kita apanya, dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Hore, haleluya. Nah, kita sudah menyebut Yesus adalah pokok kita. Nah, sekarang karena Yesus adalah pokok kita, karena Dia adalah sobat yang terbaik bagi kita. Ada satu sobat kita, yaitu bernama Tuhan Yesus Kristus. Sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku waktuku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Dia tak tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
Kita sudah memuji, kita sudah menari, kita sudah menyatakan bahwa Yesus adalah pokok kita karena dialah sobat terbaik. Mari kita sekarang mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan pada kita. Kita mengambil sikap berdoa, kita mengambil sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan sekali lagi mengundang Yesus di hati kita. Ambil sikap berdoa, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan dari awal sampai hingga saat ini ya Tuhan. Bapa, sekali lagi berkati kami yang sudah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang juga ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, berkati guru kami yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berkati beliau, apapun yang beliau katakan adalah itu seizin Kau ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang penuh kasih dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, selamat bertemu dengan Ibu Elizabeth Natalia. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat puji Tuhan kan? Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab, alat tulis, kemudian buku ya. Oke, kita mau mendengarkan dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik buka ya Alkitabnya. Markus 10 ayat 13 dan 16. Oke, Tante bacakan ya.
Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Adik-adik, dalam dunia ini kita tidak hanya mempunyai teman, kita tidak hanya mempunyai keluarga, orang tua, kakak, adik, dan saudara, tapi terlebih kita juga mempunyai seorang sahabat. Benar? Adik-adik mungkin di sekolahan punya sahabat, teman dekat, teman karib, teman teman plek lah, istilah seperti itu. Nah, Tuhan Yesus juga menginginkan seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki anak-anak datang kepada Tuhan Yesus untuk menjadi sahabatnya. Anak Tuhan Yesus itu senang kepada anak-anak yang datang kepadanya. Seorang sahabat itu bagaimana anak-anak? Seorang sahabat itu tahu pribadi kita, ya. Teman dekat kita tahu pribadi kita, tahu sifat kita. Dan seorang sahabat itu tempat berbagi kita, ya kan? Benar, kalau anak-anak punya sahabat, punya teman, kemudian tiba-tiba di rumah anak-anak lagi bete nih ya, lagi bete atau lagi dimarahi mama, kemudian anak lagi curhat ke sahabat anak-anak, SMS, "Aku tadi dimarahi mama nih, ayo kita keluar yuk." Nah, itu sahabat anak-anak merasa dekat sama sahabatnya, apa-apa curhat. Nah, demikian dengan Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan anak-anak juga curhat sama Tuhan Yesus, menjadi sahabat dalam kehidupan anak-anak. Ya, bukan hanya secara jasmani kita mempunyai sahabat secara jasmani, tapi kita juga perlu mempunyai sahabat secara rohani. Ya, kemudian sahabat itu apa lagi? Seorang sahabat itu tidak meninggalkan sahabatnya, temannya. Ya, kalau kita punya sahabat itu pasti setia sama kita. Ya kan? Pada saat kita sedih, sahabat ada di samping kita. Pada saat kita mengalami down, hati kita merasa gak enak, sahabat kita menghibur kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu suatu sahabat yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak dan tante. Ya, Tuhan Yesus itu bisa menghibur di saat kita sedih. Tuhan Yesus itu juga bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, sahabat yang sejati, sahabat yang setia dalam kehidupan kita. Itu Tuhan Yesus, ya. Sahabat itu apa lagi? Sahabat itu yang berani menegur kesalahan kita. Jika kita punya kesalahan, kadang sahabat kita yang lebih berani menegur kita. Benar ya kan anak-anak? Pada saat kita misalnya tidak sengaja berkata tidak pantas atau terlalu keras sama orang tua, benar sahabat kita mengingatkan kita, "Jangan ngomong gitu dong, itu kata-katamu itu menyinggung perasaan orang lain." Ada sahabat yang lebih dekat, lebih tahu kita, dia berani menegur kita. Demikian juga Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga kadang-kadang mengingatkan kita melalui firman-Nya supaya kita berlaku seperti anak-anak Tuhan, ya. Di sini dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus bahkan pernah memarahi murid-muridnya. Karena apa? Pada saat itu ada anak-anak ingin mendekat kepada Tuhan Yesus, tapi murid-muridnya melarangnya. Karena Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak. Tuhan Yesus menginginkan anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memberkati anak-anak. Tuhan Yesus ingin memberitahukan mujizatnya, memberikan kesembuhannya. Tuhan mau kan? Anak-anak mau kan dekat dengan Tuhan Yesus? Pasti mau. Karena apa? Selain kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah, kita mendapatkan sukacita dari Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan segalanya yang kita minta dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus
tidak pernah meremehkan anak-anak, sekalipun anak-anak itu kecil. Mungkin anak-anak itu nggak ada artinya tante, saya ini kecil, di keluarga saya ini saya paling busuk, kadang-kadang saya diremehkan. Itu dalam keluarga, kadang-kadang kita memang seperti itu ya anak-anak. Tapi di dalam Tuhan Yesus, anak-anak itu berarti buat Tuhan Yesus ya. Jadi anak-anak harus datang kepada Tuhan Yesus, menjadi sahabat Tuhan Yesus, curhat sama Tuhan Yesus, dan anak-anak akan mendapatkan damai sejahteranya. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Amin. Ya, kita diajarkan dari sifat anak-anak ini, sifat yang polos. Anak-anak itu kan sifatnya polos ya, jujur ya, melupakan masalah. Kadang ada anak kecil, ada adik lihat, ada anak kecil tengkar ya, royoan mainan. Kemudian tidak sampai 5 menit, mereka sudah akur lagi, ya kan? Mereka sudah melupakan masalah mereka. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita juga anak-anak ya. Di saat kita merasa mulai jengkel dengan teman kita, mungkin merasa sudah mulai tidak enak perasaan kita dengan orang lain, Tuhan menginginkan itu dibuang dalam kehidupan kita. Ya, itu yang menghalangi sifat iri, benci, bahkan sifat tidak enak dalam hati kita. Itu yang menghalangi kita masuk dalam kerajaan Allah. Allah menginginkan kita seperti anak-anak ini, melupakan masalahnya, dan kita akan mempunyai damai sejahtera lagi. Ya, nah anak-anak, dalam ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin memberkati anak-anak untuk datang kepadanya. Dan Tuhan ingin anak-anak sungguh-sungguh datang. Kalau saat ini mungkin anak-anak masih belum lancar berdoa setiap hari, membaca Alkitab. Cobalah mulai saat ini, hari ini, anak-anak belajar untuk kembali mendekatkan kepada Tuhan. Bukan hanya sahabat kita di dunia, boleh kita memiliki sahabat di dunia ya, tapi terlebih lagi bila kita menjadi sahabat Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, firman hari ini saya rasa selesai ya, sampai di sini dulu anak-anak ya. Tapi Tante ingatkan sekali lagi ya, dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16 ini, anak-anak harus benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena Tuhan menerima anak-anak semua dengan sukacita, menerima anak-anak dengan lapang dada, menerima anak-anak dengan tangan terbuka ya. Jadi anak-anak gak perlu takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa masalah anak-anak. Di saat anak-anak datang kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan sangat senang sekali, dan Tuhan sangat ingin memberkati anak-anak, memberkati dalam studinya, belajarnya, memberkati dalam kehidupan anak-anak, memberkati dalam kesehatan anak-anak. Anak-anak senang kan kalau diberkati Tuhan? Anak-anak senang kan kalau nilainya baik, nilainya bagus, dan menjadi juara di kelas? Nah, itu salah satunya Tuhan ingin memberkati anak-anak. Sekarang ada ayat emasnya ya. Kita mau buka dalam Markus 10 ayat 16. Anak-anak catat ya, Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oke ya, anak-anak menghafal ayat emas ini, Markus 10 ayat 16 ini, kemudian di video dan dikirim ke guru masing-masing. Itu tugas yang pertama ya. Pakai gerakan mungkin lebih mudah ya anak-anak ya. Kali ini Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Satu kali lagi ya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, adik-adik nanti akan membuat
ini ya, apa namanya, pembatas Alkitab ya. Pertama kali dibuat seperti ini dulu ya, panjang 15 cm sama lebar 5 cm ya, buat seperti ini dulu. Kemudian yang kedua, adik-adik membuat ini. Nah, membuat ini ya. Setelah ini dibuat dan ini dibuat, dikasih tulisan seperti ini. Yang ini tulisannya Jesus love me ya, Jesus love me. Kemudian yang kertas yang kedua ini tadi dikasih tulisan Markus 10 ayat 16. Nah, ditulis di sininya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kemudian setelah adik-adik membuat dua pola ini, disambung ke sini, dilem ya, dilem gini. Nah, dilem gini. Oke? Ya, dilem. Jadinya nanti seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Sebelum adik-adik menulis, ini dilem dulu. Ini love ini sama ini dilem dulu seperti ini. Nah, setelah dilem, baru adik-adik menulis di sebelahnya sini. Ya, ayatnya baru ditulis. Setelah dilem, baru ditulis ayatnya. Karena kalau ditulis ayatnya dulu, lalu dilem, nanti ayatnya tertutup tulisannya. Ya, tapi kalau dilem dulu antara love dengan ini yang panjang ini, adik-adik bisa nulis sebelahnya, tidak tertutup. Kemudian dikasih gambar atau warna-warni, oke, dihias ya biar cantik ya. Jadi kakak ulangi, ini panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm ya. Kemudian buat love seperti ini, dikira-kira aja besar kecilnya, kemudian ditempel di sini. Ya, oke, menjadi seperti ini. Ya, love-nya isinya apa ini tante? Love isinya Jesus love me. Kemudian yang panjang ini isinya ayat emas tadi yang dihafalkan adik-adik, Markus 10 ayat 16. Nah, mengerti ya adik-adik ya? Nah, anak-anak, ini kan ada tugas clipping kita ya. Tugas clipping anak-anak kan mulai dikerjakan tanggal 12 kemarin, ya kan? Anak yang sudah mengerjakan tanggal 12 itu ditempel pada kertas HVS seperti ini. Ini punyanya Gaby ya, Matius 4 sama Yohanes 4, ditempel di kertas. Setiap tugas, tiap minggu ditempel di kertas HVS. Kemudian nanti di clipping. Nah, ini ya. Nah, dikasih tanggal pojok ya. Pojok ini dikasih tanggal. Jadi anak-anak bisa diurutkan tanggal 12 April, 19 April, 26 April. Nah, ini tanggal 10 bulan 5. Tanggal 17 bulan Mei ya. Nah, setelah dikumpulkan di HVS seperti ini, adik-adik juga dikasih sampul warna atas sama bawah ya. Nanti pada saatnya kita normal masuk sekolah minggu lagi, adik-adik baru diklip pinggirnya ini. Pinggirnya ini baru di staples. Dikumpulkan semua tugas adik-adik. Kemudian dikasih nama seperti ini ya. Tugas clipping sekolah minggu. Ya. Namanya siapa? Kelasnya apa? Kalau mengikuti 2 kelas, ditulis 2 kelas. Kalau mengikuti 1 kelas, hanya ditulis 1 kelas. Ini berlaku untuk semua ya, baik kelas tengah ataupun kelas besar. Kelas besar pun juga sama, membuat clipping juga. Oke, ini tugas adik-adik. Karena kemarin ada beberapa waktu tante datang ke murid Matius 4, ada yang masih belum mengerti ya. Jadi sekarang tante jelaskan sekali membuat clipping.
Oke, ngerti ya anak-anak ya? Nah, karena hari ini sudah selesai kebaktian kita pagi ini, kita akan berdoa sama-sama. Kita mau pejamkan mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-anak, kami tahu Tuhan kami lemah, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup membuat kami menjadi lebih berarti Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak kecil ini datang kepada Engkau dengan sukacita. Mereka benar-benar mau menjadikan Engkau sahabat dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sahabat di dalam dunia saja mereka Tuhan, tetapi mereka juga mengandalkan Engkau menjadi sahabat anak-anak Engkau, menjadi sahabat anak-anak sampai akhir hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, jika Engkau menjadi sahabat kami, sukacitamu ada dalam hati kami, damai sejahteramu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu ini yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kau berkati orang tua mereka, usaha mereka, dan Kau jaga kami semua Tuhan, anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berkati guru-guru sekolah minggu GBT Immanuel ini Tuhan, tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan hikmat dan marifat-Mu. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, juga sekeluarganya, biarlah beliau tetap sehat Tuhan, dan tetap Tuhan menyampaikan firman ini sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu sehingga kami pun bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, terima kasih. Jika saat ini anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.